Satu hal yang wajib Anda ketahui, bahwa hadirnya Anda ke majelis ini, pertama, Anda diinginkan oleh Allah untuk menyebut Nabi Muhammad, lalu selanjutnya Anda akan disebut oleh Nabi Muhammad. Tadi kita dengarkan bagaimana di hari kiamat nanti mutlak manusia butuh kepada Rasulullah. Seakan-akan surga dan neraka itu apa katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun demikian banyaknya orang yang soleh yang akan berkumpul dengan Nabi Muhammad. Sementara kita butuh juga untuk dekat, butuh untuk juga dilihat, butuh juga untuk dipanggil oleh Rasulullah. Namun kita sadar siapa kita dibanding Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, siapa kita dibanding para Sunan 9, siapa kita dibanding para ulama-ulama, para pengasuh pesantren, siapa kita? Adakah cara dengan segala keterbatasan kita agar kita bisa setidaknya diingat oleh Rasulullah SAW pada hari kiamat nanti? Ada. Dan malam ini, majelis ini adalah salah satunya. Saat Nabi Muhammad SAW berada di Madinah, duduk bersama para sahabatnya, lalu masing-masing dari sahabat bercerita tentang kejadian lalu yang pernah terjadi di Mekah pada mereka. Mereka bernostalgia, masing-masing menyebutkan ceritanya belasan tahun yang lalu atau beberapa tahun yang lalu di Mekah. Tidak terkecuali Nabi SAW. Nabi Muhammad juga bercerita tentang kejadian pengalaman dulu ketika beliau bersama mereka berada di Mekah. Apa kata Nabi? Wa kuntu adhkuru hajaran fi Makkah yusallimu alayya. Setelah belasan tahun, Nabi Muhammad berkata, dan aku ingat ada satu batu yang ketika aku jalan, dia membaca salam kepadaku. Assalamualaikum ya Rasulullah. Nabi ingat bentuknya, Nabi ingat tempatnya, Nabi ingat suaranya, Nabi ingat kapan kejadiannya. Dari salam sebuah kerikil kecil yang ada di Makkah. Sementara tadi salawat basyairul khairat yang diilhamkan oleh Allah ke dalam hatinya Sultanul Aulia Sayyidina Syekh Abdul Qadir Al-Jilani qaddasallahu sirrah, lalu kemudian diungkapkan dalam bentuk tulisan oleh beliau. Dan di dalam tulisan pendahuluan muqaddimah daripada salawat, beliau mengatakan saat Nabi Mi'raj, Nabi Muhammad berjumpa dengan Allah. Pada saat berjumpa dengan Allah, Nabi Muhammad membaca salam. Salamnya Nabi kepada Allah, At-tahiyyatul mubarakatus salawatut tayyibatu lillah. Dibalas oleh Allah dengan salam, Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Lalu
Di antara dialognya Allah dengan Nabi Muhammad, Allah bertanya, "Ya Muhammad, limanil arsh?" Muhammad, arsh itu punya siapa? Kata Nabi Muhammad, milikmu ya Allah. Laka ya Rabbi. Kursi punya siapa? Laka ya Rabbi. Surga punya siapa? Punyamu wahai Allah. Neraka punya siapa? Punyamu wahai Allah. Sidratul Muntaha punyamu wahai Allah. Langit dan bumi punyamu ya Allah. Engkau wahai Muhammad punya siapa? Saking tawadhu'nya Nabi Muhammad, dia merasa Allah enggak pantas punya seperti saya. Karena betapa agung dan besarnya Allah, dan betapa merasa hina dan kecilnya Nabi Muhammad di hadapan Allah. Tapi Nabi Muhammad tidak berani untuk mengatakan bukan miliknya Allah. Sehingga jawaban yang paling dianggap selamat oleh Nabi adalah bersujud kepada Allah. Pada saat Nabi bersujud kepada Allah, Allah Subhanahu wa taala berkata, "Ya Muhammad, sesungguhnya engkau adalah milik dari siapa yang bersalawat kepadamu." Sallu ala Nabi Muhammad. Dan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani mengatakan, apa yang Allah katakan engkau adalah milik orang yang bersolawat kepadamu adalah salawat Basyairul Khairat ini. Sehingga barang siapa yang membawanya saja akan membawa keberkahan. Siapa yang membacanya, menyimpannya, apalagi mengistiqomahkannya, maka hajatnya akan dikabulkan oleh Allah. Musibahnya akan dijauhkan oleh Allah, keluarganya akan dijadikan baik oleh Allah, rezekinya akan dilancarkan. Baca di muqaddimahnya. Saya melihat jamaah tadi yang membaca tidak membawa kitab, sayang sekali. Kitab Basyairul Khairat murah harganya. Artinya kalau Anda membaca tadi bersama-sama dengan yang memimpin, maka Anda termasuk orang yang sempurna berdiri di hadapan Syekh Abdul Qadir Jailani dan mendapatkan anugerah dari apa yang didapati oleh Nabi Muhammad saat Mi'raj di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan di dalam setiap satu salawat dari 30 sekian salawat itu ada ungkapan as-salatu wassalamu alaika ya sayyidi ya Rasulullah, khudh biyadi iqdi hajati adaki ya Rasulullah. Yang paling penting adalah salatu wassalamu alaika ya sayyidi Rasulullah. Kenapa? Karena ketika kita membaca tersebut, maka Nabi Muhammad pun menyebut nama kita. Nabi Muhammad menyebut nama kita. Bahkan dikatakan orang yang bersalawat itu termasuk orang yang berbakti kepada kedua orang tua. Apa kaitannya salawat dengan birrul walidain? Karena ketika Nabi Muhammad menyebut nama kita saat kita membaca salam kepada Rasul, maka Nabi Muhammad akan menyebut kita dan nama orang tua kita. Semakin sering orang membaca salawat, semakin sering orang tuanya disebut namanya oleh Nabi Muhammad. Dan ketika nama seseorang disebut oleh Nabi Muhammad, betapa dia akan terkenal, betapa dia akan menjadi buah bibir di alam barzakh sana, di hadapan para aulia, para anbiya, para ulama, di hadapan para malaikat. Siapa nama orang ini kok disebut-sebut terus oleh Rasulullah SAW? Karena anaknya membaca salawat, maka orang tuanya yang wafat disebut. Kebayang saudara, ada presiden menyebut nama salah satu rakyatnya sampai satu hari 100 kali. Bagaimana itu? Semua sponsor akan datang kepada dia, semua orang akan mendekat kepada dia, semua orang akan foto bersama dengan dia. Hanya baru seorang presiden nyebut baru 100 kali di hadapan 270 juta saja. Bagaimana ketika Nabi Muhammad menyebut nama kita? Dan bukan hanya di sini berkahnya,
Tetapi yang terpenting adalah pada saat di padang mahsyar nanti, pada saat di akhirat nanti, pada saat orang tua Anda semuanya lari daripada Anda dan tidak sudi menolong Anda, Nabi Muhammad akan tampil sebagai penolong Anda. Nabi Muhammad akan mengatakan, ana laha. Nabi Muhammad akan mengatakan, anal abu syafiq. Aku adalah orang tua kalian yang sangat mencintai kalian. Kemari kalian. Namun begitu banyaknya orang, saudara, miliaran, puluhan miliar, mungkin ratusan miliar. Karena hari ini saja yang hidup bersama kita 7,2 miliar orang. Bagaimana dari zaman Nabi Adam sampai hari kiamat? Banyak orang. Lalu bagaimana caranya kita bisa disebut oleh Nabi, bisa diingat oleh Nabi, bisa dipanggil oleh Nabi? Karena kita ahli sujud bukan, ahli tahajud bukan, ahli jihad fisabilillah bukan, ahli sedekah bukan, ahli Al-Quran bukan, ahli zikir bukan. Lalu apa kita? Di mana posisi kita? Saat semua orang-orang soleh mengelilingi Nabi Muhammad SAW, tidak ada satupun jalan untuk agar kita bisa mendapatkan kedekatan atau disebut atau dipanggil atau diberikan sesuatu oleh Nabi Muhammad di antara sekian ratus miliar manusia, terkecuali hanya lewat salawat kepada Rasulullah. Di dalam hadis Rasulullah mengatakan, akrabukum minni manzilatan yaumal qiyamah. Hari kiamat nanti, tidak bicara di dunia, karena di dunia tidak terlalu nampak kecuali bagi ahli basirah. Siapa itu yang dekat dengan Nabi Muhammad? Apa manfaat jadi cucu Nabi Muhammad? Bagaimana dosanya membenci keluarga Nabi Muhammad? Enggak nampak, saudara. Tapi ketika sakaratul maut, baru orang itu akan tersenyum atau akan menangis terkait hal-hal yang berkaitan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika kita membaca salam tadi, assalatu wassalamu alayka ya Rasulullah, Nabi Muhammad mengatakan wa alaikassalam ya fulan bin fulan. 2 kali wa alaikassalam ya fulan bin fulan. Itu ketika Nabi Muhammad menyebut nama seseorang, itu menjadi pusat perhatian di alam barzakh. Semakin sering Nabi menyebut nama, maka akan semakin sering orang mengenal. Malaikat semakin sering mengenal. Karena semakin sering mendengar, maka semakin kenal. Semakin kenal, semakin cari perhatian. Tapi mereka tahu bahwa Nabi tidak akan menyebut nama seorang terkecuali Nabi akan mencintai orang itu, memperhatikan orang itu, punya nilai khusus orang itu. Bahkan walaupun orang itu tidak punya sholat yang banyak, puasa yang banyak, tidak punya sesuatu yang banyak, tetapi dia hanya punya sholawat yang banyak, itu merupakan sebuah jaminan bahwa dia mencintai Nabi. Man ahabba syai'an aktsara min dzikrih, dan orang yang dicintai Nabi pasti masuk surga. Cuman permasalahannya, apakah kita bisa, saudara? Sudah diberi peluang seringan ini, masih bisakah kita istiqamah dalam majelis salawat seperti ini? Tadi Habib Bagir menyebutkan, kalau mau hadir ke majelis jangan melihat Habib siapa, kiai siapa yang hadir. Rugi sekali kalau kita hadir majelis karena sahibul majelis. Tapi kalau kita mau hadir majelis, lihat ini majelis apa? Ini majelis dangdutan misalnya, saya nggak mau hadir, nggak apa-apa. Ini majelis siapa? Majelis nggak jelas, tapi yang dibaca sholawat kepada Nabi Muhammad SAW, yang dilihat Nabi Muhammadnya. Maka disitulah kita akan mendapatkan keberkahan dari Rasulullah SAW. Dan nama Muhammad ini, saudara, ini nama yang bukan ringan, bukan sepele. Kadang-kadang kita kenapa kok ketika mendengar nama Muhammad sama Nabi, wajib kamu ya baca Allahumma sholli wa sallim alaihi, wajib. Karena Nabi sangat rahmat, kasihan kepada kita, bahwa kamu adalah umatku di akhir zaman, tidak banyak ibadahnya, tidak banyak khusyuknya, banyak maksiatnya. Kalau bukan karena salawat kepada Nabi, bagaimana kamu akan masuk ke dalam surganya Allah? Nabi Allah Adam alaihissalam 40 tahun, saudara, sujud sambil nangis kepada Allah.
minta ampun atas kesalahan yang tidak sengaja dia lakukan pada saat dia ada di sorga dengan mendekati buah khuld. 40 tahun. Siapa Nabi Adam? Nabi. Siapa Nabi Adam? Rasul. Tentunya kalau Nabi dan Rasul, munajatnya, doanya bukan seperti kita. Mereka orang-orang yang hatinya sudah betul-betul kenal dengan Allah. Coba Anda lihat munajat-munajatnya orang-orang yang ahli ma'rifah billah, luar biasa saudara. Apalagi ini Nabi dan Rasul. Namun lagi-lagi 40 tahun seakan-akan tidak didengar oleh Allah. Mau setinggi apapun tingkat munajatnya. Sampai ketika Nabi Adam tidak pakai tahunan, setengah menit bermunajat kepada Allah dengan satu redaksi kalimat, tiba-tiba Allah langsung respon, suruh malaikat Jibril turun, kasih tahu dosamu sudah aku ampuni. Anda tahu apa kalimatnya? Nabi Adam ketika sudah 40 tahun hampir putus asa karena tidak ada jawaban maaf dari Allah Subhanahu wa taala, tiba-tiba beliau diilhami sesuatu oleh Allah, duduk bersimpuh, mengangkat kedua tangannya lalu mengatakan apa? Allahumma bihaqqi Muhammad illa ghafartali. Ya Allah, dengan berkat Muhammad, tidakkah kau mengampuni dosaku? 40 tahun didiemin sama Allah. Setengah menit Allah turunkan Jibril, bilang, wahai Jibril, kasih tahu Adam, aku sudah ridha, aku sudah memaafkan. Kasih tahu dia. Tapi tanyakan kepada dia, dari mana dia kenal Muhammad? Jadi pertama, kenapa Allah langsung respon saudara? Karena Nabi Adam membawa satu nama, dan nama itu adalah Muhammad. Allah pura-pura nanya kepada Adam. Jibril tanyakan dari mana dia kenal Muhammad, padahal dia belum diciptakan. Apa kata Nabi Adam? Betul, Muhammad belum diciptakan, tapi tidak ada sebuah tiang dan gubah serta pintu di sorga terkecuali di situ tertulis la ilaha illallah Muhammad. Dan aku tahu, kata Nabi Adam, tiadalah Allah menggandeng nama keagungannya dengan nama makhluk, yaitu Muhammad, kecuali makhluk itu adalah makhluk yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Allah? Sadaqta, benar kamu wahai Adam, walaulahu ma khalaqtuk. Kalau bukan karena Muhammad, kamu tidak akan aku ciptakan wahai Adam. Sallu ala sayyidina Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah maulid, majelis yang kita hadiri pada malam hari ini. Kalau haulnya Al-Habib Abdullah, haulnya Al-Habib Hasan, haulnya Habib Qasim tetap digandengkan dengan maulidin Nabi Muhammad dan salawat kepada Nabi Muhammad, karena tanpa salawat dan tanpa Nabi Muhammad tidak akan pernah ada yang namanya Abdullah, Hasan, Qasim, Ali, Umar, tidak ada. Bahkan kata Allah, laulaka ma khalaqtul aflak. Jika bukan karena engkau wahai Muhammad, aku tidak akan ciptakan alam semesta. Nggak ada kita. Jika bukan karena salawat kepada Nabi Muhammad sebagai maharnya, tidak akan pernah ternikahkan yang namanya Adam dengan Siti Hawa. Dan kalau tidak pernah nikah Adam dan Siti Hawa, dari mana akan ada anak cucu Adam? Itu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beruntungnya kita menjadi umat Nabi Muhammad tanpa minta. Padahal Nabi Musa minta dengan perkataannya, ya Rabbi idzan ij'alni min ummati Muhammad. Ya Allah, kalau gitu ini punya Muhammad, ini punya umatnya, yang ini punya Muhammad. Ya sudah, kalau gitu saya jadikan umat Nabi Muhammad. Enggak bisa. Kita nggak pernah minta, nggak pernah mendaftar, tiba-tiba keluar dari perut ibu sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Betapa mulianya kita. Ibaratnya kita berlian, saudara. Tetapi kadang-kadang berlian itu kalau ditaruh di comberan, ya itu jijik juga orang megangnya. Tapi walau bagaimanapun berlian tetap berlian. Anda semua adalah berlian sebagai umat Nabi Muhammad. Walaupun terkadang ada yang diikat perak, ada yang diikat besi, ada yang lepas dari ikatannya, ada yang ada di tanah, ada yang nyemplung di got. Tapi Anda adalah berlian. Artinya apa? Sejelek-jeleknya tempatnya berlian, ketika diambil, dicuci,
baru 1 menit dia akan menjadi mahal dan berkilau. Anda hanya perlu mendekat dengan Nabi Muhammad. Anda hanya perlu kembali kepada pangkuan Nabi Muhammad. Anda perlu mendekatkan diri dalam salawat, meleburkan hari Anda dengan salawat dan istighfar. Bina kerinduan dan kecintaan dalam hati Anda. Ketika Anda wafat, maka Anda akan betul-betul menjadi berlian yang akan mahal di alam barzakh dan menjadi mulia di alam akhirat. Jazakallah khair, pada hari ini kita telah kedatangan juga orang tua kita Al-Walid Al-Habib Abdurrahman As-Sagaf, dan juga kita dihadiri oleh akhina Al-Fadil wa Syekhina Al-Karim Kiai Ahmad Sayrazi dan seluruh para habaib dan para asatid serta masyayikh. Mudah-mudahan dengan berkah beliau kita oleh Allah Subhanahu wa taala dibukakan pintu taufik dan hidayah, pintu rahmat dan inayah, sehingga kita menjadi orang-orang yang beruntung dan hamba-hamba Allah yang soleh dan dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Amin ya rabbal alamin. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina wa la minna wa la ma'ana ya Rabb ya Allah bihaqqi sayyidina Muhammad syaqiyan wa la mahruma bi rahmatika ya arhamar rahim.